Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi kesehatan. Amin. Baiklah anak-anak hebat, berjumpa lagi bersama Ibu Dede. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar membahas materi PADBP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, kelas 3 semester 1, yaitu materinya tentang Asmaul Husna, Al-Wahhab, dan Al-Kabir. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Baiklah anak-anak hebat, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini pertama, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan Asmaul Husna Al-Wahhab dan Al-Kabir. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan Asmaul Husna Al-Wahhab dan Al-Kabir. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam alam semesta ini. Yang keempat, peserta didik diharapkan dapat mengaplikasikan nilai dari Asmaul Husna, Al-Kabir, dan Al-Wahhab dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Coba perhatikan ada gambar apa sajakah di gambar di layar ini? Ya, apa yang kalian pikirkan setelah mengamati gambar di atas? Pernahkah kalian menikmati bagaimana rasanya berada di gunung? Siapa yang memberi rasa itu? Kemudian di sini ibu punya 5 Asmaul Husna. Ada Al-Fatah, Al-Malik, Al-Wahhab, Al-Aziz, dan Al-Kabir. Dari 5 Asmaul Husna ini, manakah menurut kalian yang merupakan Allah Maha Pemberi? Nomor berapa coba? Ya, nomor ke berapakah yang artinya maha besar? Oke, untuk menjawab semua itu, kita ke pembahasan terlebih dahulu. Masih ingatkah kalian dengan Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna itu terdiri dari 2 suku kata, yaitu Asma dan Husna. Asma artinya nama-nama. Husna artinya baik. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, yang menggambarkan sifat-sifat Allah yang maha mulia dan maha sempurna. Ada 99 nama Allah yang dikenal dengan Asmaul Husna, dan masing-masing memiliki makna dan keutamaannya tersendiri. 1. Al-Wahhab. Apa itu Al-Wahhab? Al-Wahhab artinya maha pemberi. Allah Subhanahu wa taala maha pemberi, memberi karunia kepada kita semua. Allah yang memberi kehidupan kepada kita, memberi keimanan, memberi kesehatan, memberi keselamatan, memberi rizki, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Kita dapat merasakan nikmatnya buah-buahan, menikmati tumbuhan dan hewan. Terus kita juga dapat menikmati indahnya alam semesta. Bukti Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberi, yaitu Allah sudah mengatur rezeki kita semua. Kewajiban kita hanya berusaha dengan maksimal. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha
kullun fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini, melainkan atas semuanya dikasih rizki sama Allah. Dan dia mengetahui tempat berdiamnya binatang itu dan tempat penyimpanannya binatang itu Allah Maha tahu. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhul Mahfud. Penghayatan Al-Wahhab. Kita dapat mengambil pelajaran dari Asmaul Husna Al-Wahhab. Dengan segala kemurahan, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang tidak terhingga. Dunia yang indah ini dianugerahkan kepada kita. Untuk kita seharusnya melakukan berbagai kebaikan. Apa saja kebaikannya? Yang harus kita lakukan, pertama, selalu bersyukur baik secara lisan maupun perbuatan. Kemudian kita harus menjadi orang yang peduli kepada sesama, memelihara lingkungan sekitar alam semesta, menjaga tanah air sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, dan melakukan perbuatan baik sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat orang yang meyakini Allah sebagai Al-Wahhab atau yang Maha Pemberi. Kita harus yakin bahwa Allah Maha Pemberi. Keyakinan yang kuat akan memberikan manfaat, antara lain memperoleh ketenangan dalam menjalani kehidupan, selalu berusaha dengan maksimal, menjadi orang yang tawakal, menjadi orang yang pandai bersyukur, dan menjadi orang yang peduli dan dermawan. Nah, yang kedua, pembahasan tentang Al-Kabir. Coba, pernahkah kalian memperhatikan hutan dan pegunungan yang indah? Planet dan bintang yang bertebaran di langit? Pernahkah kalian memperhatikan itu? Nah, di sini ada gambar ya, ada planet, ada gunung. Setelah mengamati gambar, apa yang kalian bayangkan? Oke, kita ke pembahasan yang pertama tentang pengertian Al-Kabir. Al-Kabir artinya Allah Maha Besar. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang Maha Besar. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak tertandingi. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kebesaran. Besarnya planet yang ada di dunia ini sangat kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bukti Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Buktinya dengan keberadaan alam semesta dan tata surya menunjukkan kebesaran penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keindahan alam dan seisinya juga menunjukkan kebesaran penciptaan Allah. Hanya Allah yang Maha Besar yang dapat menciptakan semua kebesaran itu. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Kesempurnaan penciptaan manusia menunjukkan kebesaran penciptaannya. Sungguh Allah Maha Besar. Penghayatan Asmaul Husna Al-Kabir. Kita dapat mengambil penghayatan Asmaul Husna Al-Kabir. Kita dapat mengambil pelajaran dari penghayatan Asmaul Husna Al-Kabir, diantaranya meyakini bahwa Allah yang Maha Besar. Yang kedua, selalu mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selalu merasa kecil di hadapan Allah, tidak boleh sombong, dan harus bersikap rendah hati kepada semua orang. Apa manfaat orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Kabir? Di antara manfaat apabila kita yakin bahwa Allah Maha Besar, yaitu akan disenangi oleh Allah dan manusia karena bersikap rendah hati. Merasa tenang karena mengandalkan Allah yang Maha Besar. Terus akan berani menegakkan kebenaran, terus akan menjadi orang yang optimis dan tidak menjadi orang yang meremehkan orang lain. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang dapat
saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.